Pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan libur dan cuti bersama di akhir tahun 2020 dikurangi sebanyak 3 hari. Pengurangan ini sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi dalam Ratas 23 November silam, yang meminta libur akhir tahun dikurangi sebagai upaya untuk mencegah ledakan klaster liburan. Terbagi menjadi dua, yaitu libur Natal yang dimulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember. Libur pengganti Idul Fitri dan libur tahun baru dimulai tanggal 31 Desember hingga tanggal 2 Januari. Sebelumnya berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, daftar libur panjang akhir tahun berlangsung dari 24 Desember hingga 1 Januari mendatang, sehingga total terdapat 11 hari libur. Namun ketetapan ini diubah dengan jadwal libur panjang terbagi menjadi dua, yakni libur Natal 24 hingga 27 Desember, dilanjutkan tanggal 30 Desember hingga 2 Januari untuk libur pengganti Idul Fitri. Sementara tanggal 28 hingga 30 Desember warga diminta masuk kerja seperti biasa. Lonjakan COVID-19 klaster liburan perlu diwaspadai. Data Satgas Penanganan COVID-19 terdapat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat Lebaran Idul Fitri, terhitung dari tanggal 23 hingga 25 Mei 2020. Lonjakan kasus mencapai 93%, sedangkan libur panjang Tahun Baru Islam 20 hingga 24 Agustus mengakibatkan lonjakan kasus mencapai 11%. Libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi pada akhir Oktober mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19 mencapai rekor tertinggi selama 8 bulan pandemi, yakni mencapai lebih dari 5.000 selama 2 hari berturut-turut. Warga pun diimbau untuk memanfaatkan waktu libur dengan aman dan bijaksana serta mengutamakan faktor kesehatan, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Kini kita akan kupas lengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Ya, tema kita pada malam hari ini libur dikurangi. Apakah corona terkendali? Dan saat ini di studio kita sudah bergabung dengan Bapak Yusan Maulana selaku Sekjen Perhimpunan Hotel dan Resto serta Mas Nelsin Wijaya selaku karyawan swasta. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Selamat malam, Mas Amel. Ya, saya ingin ke Mas Nelsin terlebih dahulu. Mas Nelsin, bagaimana sekarang pekerjaan Anda selama pandemi? Apakah berkurang atau seperti apa, Mas Nelsin? Kalau dari pekerjaan selama awal terkena dampak, itu tentu sangat ada perbandingan daripada yang sebelumnya. Tapi untuk sekarang udah lumayan sih, Mas. Cuman tetap belum bisa balik kayak biasa. Oke, berarti apakah full atau ada WFH, ada WFO, seperti apa, Mas Nelsin? Kalau sementara ini kita masih ada beberapa hari yang masuk dan beberapa hari ada WFH. Jadi enggak full. Oke, bagaimana perasaan Anda ini begitu tahu bahwa pemerintah berencana untuk memotong cuti bersama di akhir tahun? Ya, kalau misalnya wacana ini sebenarnya udah kita dengar sebelumnya ya, di media sosial juga udah banyak. Jadi waktu memang benar-benar diterapkan nggak kaget, tapi untuk perasaannya sendiri sih lumayan kecewa sih, Mas. Hingga saat ini apakah ada dari teman-teman Anda yang memang sudah kasarnya di PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja di hotel? Atau di karyawan yang lain maksud saya? Iya, untuk di tempat-tempat lain, apalagi yang bergelut di bidang horeca, teman-teman saya pribadi pun tentunya ada yang terkena, karena kan dampaknya sangat terasa banget untuk di bagian horeca ya Mas. Biasanya banyak orang yang mungkin untuk nginep di hotel kalau misalnya ada liburan atau gimana, mungkin karena ini kan orang jadi takut liburan sehingga ya mau nggak mau kos dari hotelnya sendiri juga mesti dipangkas ya, salah satunya dengan pengurangan tenaga kerja begitu. Oke, Mas Nelsin, saya ingin diperjelas lagi, kenapa sih kecewa dengan pengurangan libur cuti bersama maksud saya? Kalau menurut saya, kenapa kecewanya? Karena menurut saya sih sama aja sebenarnya Mas, pribadinya masing-masing. Kalau misalnya peraturannya itu
ya hari liburnya itu dikurangi hanya untuk mengantisipasi hal tersebut, ya sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga, karena kalau pribadinya dari kita juga kayak nggak mengikuti prosedur dari menjaga jarak segala macam, itu sama aja sih Mas menurut saya. Jadi ya kecewa aja, harusnya itu menjadi hak kita, hari istirahat kita lah ibaratnya kayak gitu, karena ada kerja mesti masuk, tapi ya begitulah kalau memang tujuannya untuk kebaikan bersama. Oke, Mas Densil sendiri kan apakah sudah punya rencana atau mungkin membeli tiket atau hotel punya rencana untuk menghabiskan akhir tahun? Oh sudah. Jadi rencananya mau pulang kampung, cuman karena ya pertama kan sebenarnya cuti ini sudah diumumkan dari kantor. Jadi rencananya tanggal 24 itu sudah ada tanda tangan dari atasan segala macam. Ternyata waktu kita udah set up buat pergi segala macam ternyata dirubah. Nah itu ya akhirnya cancel sih Mas, gitu. Oke, Pak Yusan sebagai Sekjen Perhimpunan Hotel dan Resto, bagaimana tanggapannya Pak Yusan? Pak Yusran? Halo. Ya, terkait dengan rencana orang atau warga yang ingin berlibur tetapi cuti bersamanya tidak disahkan oleh pemerintah atau dicabut oleh pemerintah. Seperti apa reaksi Perhimpunan Hotel? Ya sebenarnya pada prinsipnya tentu di kami kebijakan pemerintah itu sesuatu yang harus kami patuhi ya, karena itu sudah merupakan jadi satu keputusan ya kan. Walaupun di sisi lain sebenarnya tentu bagaimanapun kekecewaan itu pasti ada. Kenapa kekecewaan itu ada? Pertama adalah bahwa desain daripada libur akhir tahun itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Semenjak pada saat Lebaran kita masih dalam posisi PSBB secara nasional. Itu poin utamanya. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam sektor pariwisata, semua kegiatan bisnisnya itu pasti kegiatan bisnis yang umumnya mayoritas itu adalah terencana, ya kan? Terencana itu dalam arti kata konsumen itu pasti melihat atau memprediksi waktu berlibur mereka dengan berbagai effort, baik itu budget, baik itu waktu, ya itu sangat utama gitu loh. Nah mereka dalam kondisi-kondisi bahwa libur itu terjadi sudah di depan mata, mereka sudah bisa memprediksi. Tentu mereka juga akan berlomba-lomba untuk melakukan reservasi ke destinasi yang mereka harapkan. Nah, dengan adanya perubahan kebijakan yang secara mendadak, kami bicaranya mengatakan ini mendadak. Kenapa kan tinggal sebulan, kurang dari sebulan lagi untuk cuti tersebut, pelaksanaan cuti tersebut atau libur tersebut. Jadi begitu mereka di kebijakan itu dilakukan secara mendadak dirubah, tentu akan terjadi polemik ya tentu ya tadi kita dengar bahwa di masyarakat yang khususnya para traveler ingin melakukan traveling dengan mereka, karena mereka segala keterbatasan waktu, mereka bisa melakukan itu pada saat libur besok karena waktu cukup panjang, bisa lebih dari 12 hari, mereka sudah mempunyai travel plan. Nah yang kedua yang lebih parah lagi, misalnya mereka sudah melakukan reservasi, kemudian karena liburnya dipotong, akhirnya mereka agak sulit mendapatkan uangnya mereka kembali terhadap reservasi yang sudah mereka lakukan. Ini kan menjadi kendala besar nantinya. Nah, masalah-masalah cancellation ini sudah terjadi, sebenarnya sudah dapat diambil contohnya pertama pada masa pandemik awal pada bulan Maret. Kemudian juga yang terjadi di DKI Jakarta pada masa PSBB jilid 2 kemarin. Itu terjadi. Jadi bagaimana kondisi cancellation itu memporak-porandakan reservasi yang ada. Nah ini ada friksi biasanya terhadap tempat usahanya dan konsumennya. Itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya kecewa ya pasti kecewa lah. Dan yang terakhir, yang paling penting lagi, bahwa kalau kita bicara sektor hotel ya, sektor hotel itu sebenarnya masih berharap dari cuti panjang tersebut akan terjadi pertumbuhan daripada okupansi itu sendiri. Ya, akan terjadi pertumbuhan dari okupansi itu sendiri supaya
paling tidak bisa menutup sedikit kerugian lah ya apa yang pada tahun 2020 ini yang okupansi rate-nya bergerak rata-rata kalau sampai September November kemarin masih di rata-rata di 30-an persen, sekitar 30 sampai 35%. Jadi masih okupansi yang minus 22,26% year on year dibandingkan 2019. Gitu kondisinya. Oke, berarti kalau saya boleh tahu berapa kira-kira hotel atau restoran yang terpaksa tutup hingga saat ini, Pak? Kalau kita bicara tutup sebenarnya kalau hotel ya kita bicara tutup sebenarnya kondisinya tidak terlalu banyak yang tutup ya. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 20%-an lah paling dari total hotel yang ada di Indonesia. Namun yang kita bicara itu sekarang hotel-hotel yang buka pun itu melakukan efisiensi yang besar-besaran. Efisiensi besar-besaran itu akhirnya ujungnya berdampak dari pengurangan karyawan besar. Kenapa? Dengan okupansi yang saya sampaikan tadi sekitar bergerak antara masih di average rata-rata kalau kita perhatikan dari Januari sampai September itu di angka 30%, otomatis karyawan yang ada yang tidak juga bisa dipekerjakan 100% kembali. Jadi sudah berkurang lebih daripada 50% di setiap hotel itu. Karena efisiensi tadi sehingga mereka berupaya adalah bagian dari strategi mereka untuk berupaya bertahan. Oke, Pak, saya ingin bertanya, kemarin kan sempat libur panjang nih yang digunakan oleh masyarakat. Apakah itu sempat menjadi kayak seperti tolak ukur bahwa memang warga tuh masih antusias untuk berlibur? Kami melakukan survei sendiri ya pada bulan Oktober kemarin. Jadi semenjak PSBB itu dibuka dari bulan Juni 2020 kemarin, itu ada 3 kali liburan yang kita bisa lihat sebagai sebagai gambaran ya. Libur proklamasi, libur Idul Adha, dan satu lagi adalah libur Maulid Nabi ditambah dengan cuti bersama. Nah, bulan Oktober libur Maulid Nabi atau cuti bersama ini memang berdasarkan survei kami yang kita lakukan di seluruh BPD PHRI di seluruh Indonesia di setiap provinsi. Jadi yang melaporkan itu ada 26 BPD. Itu melaporkan bahwa kondisinya memang terjadi pertumbuhan pada long weekend tersebut. Pertumbuhan itu terjadi berkisar 10% dari angka okupansi reguler hariannya. Jadi kalau biasanya sekitar 30%, maka pada saat long weekend, khusus long weekend itu sendiri terjadi peningkatan okupansi yang berkisar rata-rata menjadi 52%-an. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang libur itu sangat berdampak untuk terjadi pertumbuhan okupansi ya pada saat liburan tersebut. Walaupun pertumbuhan itu tidak diiringi dengan average room rate-nya. Karena average room rate kondisinya sekarang masih tetap drop di 20 sampai 30%. Nah, sehingga yang kita lihat hanya kenaikan okupansi saja di situ yang terjadi peningkatan. Namun oke lah. Manakala dalam kondisi pandemik ini kita kan nggak bisa menemukan suatu kondisi yang ideal. Namun bagaimanapun pertumbuhan yang kecil pun akan menjadi napas tambahan bagi para pelaku usaha hotel dan restoran untuk tetap bertahan. Di mana nanti pada masuk di awal tahun 2021 Januari sampai Maret itu juga akan terjadi low season. Gitu loh. 3 bulan ke depan itu akan jadi low season di Januari sampai Maret nantinya. Oke, Mas Nelsin, saya ingin bertanya apakah memang kemarin sempat sudah booking atau mungkin apakah dikembalikan uangnya atau hangus? Memang untuk booking sudah, cuman masih dalam proses pengembalian sih, masih dalam proses refund, Mas. Oke, saya ingin tanya terakhir Mas Nelsin, apa kira-kira pesanan untuk masyarakat, apakah masyarakat harus tetap memaksa untuk berlibur atau seperti apa? Kalau pesan untuk masyarakat sendiri, saya rasa itu balik lagi ke pribadi masing-masing, Mas. Jadi kalau memang kita mesti menanamkan rasa saling peduli satu sama lain lah. Jadi salah satunya menjaga jarak dan lain sebagainya seperti yang sudah ada di iklan layanan masyarakat ya, karena pemerintah udah gencar juga untuk ada iklan layanan masyarakat mengenai COVID ini. Jadi ada beberapa pencegahannya. Kita udah tahu itu ya, harusnya kita mengikuti. Jangan sampai nanti nongol lagi klaster-klaster. Bahkan
yang parahnya lagi bisa sampai dadak, seperti itulah kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Mas Yusran Maulana dan Mas Nelsin Wijaya atas kesempatannya untuk bergabung bersama kami di Indonesia Bicara Sama-sama, Mas. pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Ya, kami akan kembali dengan bincang-bincang berikutnya bersama narasumber kami yang lain usai jeda berikut.